Dan like tersebut bisa menjadi doa untuk tim Indonesia yang sedang bertanding. Amin ya. Amin, amin, amin banget. And here we go. Land of Dawn. Game kedua dari Best of 3 Series. Akankah game ini dengan 2-0? Atau justru akan dibawa ke game ketiga by Geekfam ID? Benar sekali, tapi ternyata di bagian atas Civela Kajala yang akan menjadi lawan dari Ahmad. Sementara di bagian tengah tapi Jules harus mundur terlebih dahulu. Ya ampun, jauh head skinnya bagus banget nih, kode keras. Kode keras ya. Aduh, tapi masalahnya di sini adalah kajanya gold lane ya. Aku baru kepikiran sih kaja gold lane tuh lumayan sih kayaknya sih. Abis itu dia bikinnya kalau mid river sekali tarik sih orang menangis-nangis kayaknya ya. Pedes banget. Inilah tarikan true damage yang akan gue keluarkan. Sementara itu untuk Little Wanderer berhasil diambil oleh Baby Ruka dan Zuns berhasil memberikan ataupun membuat sebuah perimeter. Hanya saja sekarang Secret Hammer-nya berhasil mendorong ke arah jauh head dan hampir aja disetrum sedikit lagi SP Risa di tubuh Udil, dan Udil pun menjadi korban pertama yang tercipta di Land of Dawn. Ini Geekfam yang aku kenal. Wah, gitu. Ini Geekfam yang aku kenal. Galaknya dapat, Galaknya agresifnya dapat di sini. Yes. Walaupun di sini kajanya sampai harus jalan-jalan ke arah tengah ya, walaupun begitu ya. Ini kurang flame shotnya doang nih tadi nih ya. Benar. Tapi Frieza, bakal Frizanya dikejar. masih bisa didorong dengan missile expert pun tadi belum berhasil untuk mendapatkan Frieza. Frizanya dikejar habis-habisan tapi Pai hampir aja. Satu langkah lagi tadi dia lakukan. Nggak pulang nih dia sekarang. Enggak, tapi masalahnya satu langkahnya pun di cancel gitu loh. Iya. Gak dilakukan sama dia. Nah lo dilempar langsung lah. Ada dinosaurus bang. Ada flying dinosaurus. And then dia punah ya. Kenapa Cibela dia ketawa sendiri kan. Aku jadi gak enak. Flying dinosaurus. Terbang loh tadi. Terus punah gitu loh. Karena emang hakikatnya. Lu kali punah bentar lagi. Bingung gua bener-bener dah ya. Aduh, tapi lihat di sini Frieza dan juga Udil berada di arah tengah ya. Dari Pai, dia harus bikin item yang bisa ngasih burst damage sangat-sangat baik juga. Dan juga sementara di bagian tengah, nah di bagian bawah baratnya lagi dan lagi dipunahin 2 kali, menghilang sudah baratnya. Ini Suwana sih dikasih kebebasan banget loh. Dia bisa dapetin 2 kill, tapi di sebelah sana Leo Murphy bakal mengincar karena seorang Zuns yang masih bisa untuk escape. Tapi masih ada Divine Judgment dari seorang Kaja dan dapetin 1 point kill untuk Geekfam. 5-0 sejauh ini. 2 menit menuju 3 menit. 40. Inilah dia The Real Geekfam ya yang kita kenal di One Esport MPL Invitational, di mana mereka bermain agresif, mereka bermain dengan mengumpulkan poin kill di awal-awal, mereka menekan habis-habisan bahkan 3 lane. Mereka biasa lakukan sekaligus tanpa adanya balasan terhadap turret mereka. Waduh. Gokil banget, tapi lihat Zunsnya nakal banget kali ini. Hampir memiliki unstoppable force kali ini. Sally Boy mulai digayakan. Dibuang langsung. Agak bete sih gue sedikit sih. Tapi itulah kenapa Zauhead tuh harus banget di-ban kalau menurut aku. Kalau nggak di-ban, di first pick. Benar, karena gangguannya yang bisa ditimbulkan yang seperti ini. Sementara di bagian bawah untuk ketiga kalinya dinosaurus ini dihilangkan dari Land of Dawn. Belum sempat besar, belum sempat merasakan masa remaja, belum sempat merasakan masa dewasa. Dia pun harus hilang di masa kanak-kanak ya. Iya. Bentar lagi gue bengek ini. Aduh, tapi kita lihat kali ini Sally Boy level 6 dan kali ini dia masih sangat baik ya. Masih melakukan pergerakan yang baik dengan masuk dalam jungle-nya. Langsung clear wave dengan sangat baik juga. Tapi dia harus berhati-hati ketika presence dia ditunjukkan ke publik ya. Karena nanti kan dengan ada ejector, Divine Judgment, apalagi dengan Bravest Fighter, bakal susah banget untuk escape. Seperti yang ada di arah tengah kali ini Swan bermain dengan sangat galak ya. Wings by Wings pun dilakukan dan implosion yang bakal 2 kali di feeder Arsek. Sally Boy maju ke depan tapi Swan masih cukup tanky dan mampu menahan semua damage yang diberikan. Benar sekali, walaupun tadi bisa kita bilang dengan adanya impulsion sempat untuk menjedot, tapi ternyata flicker terlebih dahulu bisa dikeluarkan. Selamat sudah di bagian atas menghilang 1 outer turret. Ini akan menjadi sebuah goal tambahan yang banyak banget untuk anak-anak Geekfam. Sementara Udil di bagian tengah sedikit lagi SP tersisa. Zuns hanya melihat dari kejauhan, ditarik langsung. Oh my god, Tigreal ditarik, burung langsung menghilang. Dan juga flame shot dari seorang Frieza mendapatkan 1 poin kill lagi. Nggak bisa pulang ya Babang Udil ya kali ini ya Babang Udil ya. 9-0 Dicegat loh. 9-0.
ini masih clean banget dari Geek Fam. Dan sampai saat ini turretnya pun masih ada. Tapi masih ada Detonas Welcome. Dan satu kali ini siapa yang bakal jadi makanan selanjutnya. Renvi kali ini akhirnya pecah telur. Tapi lihat apa yang bakal terjadi terhadap Zeus dan juga Frieza. Baby Ruka masih mencoba untuk pulang. Tapi lihat sebelah sana Conros dan Mega Kill dilakukan. Double kill untuk seorang Barat. Tapi double kill untuk seorang Frieza. Wow, dan linknya pun harus menghilang. Harus menghilang juga sama seperti Lancelot, sama-sama kehilangan core utama. Inilah pertempuran yang barusan terjadi di area mid lane yang kita lihat. Sebelumnya udah ada Detonas Welcome yang langsung memakan ke arah Kaja. Itu memulai bagaimana pertempuran yang terjadi di area mid tadi. Sementara itu di bagian belakangnya mereka juga perlahan untuk mundur tapi dikejar oleh Sally Boy selaku core utamanya. Hanya saja Swan hadir mendadak memberikan damage yang begitu besar, hilang sudah, gagal. Tadi flame shotnya hampir aja dapat. Iya, kalau tadi agak maju dikit dapat blue buff sih agak sedikit sakit hati sih Sally Boy sih. Tapi kita lihat sebelah sini Frieza, terkena federasi ketiga kali pecahan cukup sakit kali ini. Lihat sebelah sana masih melempar ke injector. Leo Murphy masih harus pulang kali ini. Terganggu oleh kehadiran Frieza dan juga Zeus. Sedangkan Frieza harus berhati-hati di bawah 40% nih HP barnya nih. Benar nih sama-sama memiliki hero yang bisa melemparkan tuh, ada Secret Hammer dari Tizil, ada ejector yang dimiliki oleh Jowhead. Sementara itu di bagian bawah Sally Boy nggak mampu untuk mendekati ke arah monster jungle yang harusnya menjadi milik dia loh. Iya nih udah dikuasain banget jungle-nya oleh seorang Swan. Tapi di sisi atas kali ini seorang Baras cukup bebas ya. Dan mungkin bakal mencoba untuk nge-trade turret ya. Dari sisi bawah tengah gitu kan dengan atas sepertinya. Leo Murphy, implosion terhadap satu saja. Tapi masih bisa sedikit mundur, apa yang bakal terjadi? Ditarik langsung dengan Divine Judgment, tapi ternyata Udilnya harus menghilang. Leo Murphy pun gak sanggup seperti untuk memberikan backup terhadap perkarangannya. Dia pun menjadi korban selanjutnya. Sementara Jowhead pun harus menghilang. Ada Mitchell Espen yang dikeluarkan, tapi gak kena ke arah siapa-siapa. Kagura dan Lancelot bersama-sama. Dinosaurus ini dikepung oleh 4 pemburu. Akankah dia langsung menghilang dan punah begitu saja? Tapi ternyata face-nya pun dilepaskan. ditahan. Iya, ditahan lagi Civella ya. Ditahan tapi turret bertukar antara atas dan juga bawah dari minionnya sendiri. Tapi goldnya agak sedikit naik lagi ke arah Geek Fam. Tadinya berbeda sekitar 2.000, kali ini berbeda dengan 4.000 gold di tangan Geek Fam. Holy Crystal sudah dipegang sama seorang Renvi. Semakin tajam lagi Calamity Reaper dan juga dengan Holy Crystal. Ini damage dari satu kali Divine Judgment mampu memberikan punishment yang sangat besar gitu. Ditambah juga dari seorang Lancelot, Have the Seas, Raptor Machete, dan kayaknya lagi mau progres ke arah Endless Battle sih barusan sih, nggak kelihatan soalnya. Iya, sementara itu untuk Swan sendiri udah ada Queen Swing di mana dia bisa bertambah lagi ketebalannya ya kan. Itu lapu-lapu udah tebel ya. Udah lapu-lapu dia bisa mainin, ya udah pasti bisa main lah pro player untuk mengumpulin stacknya ya. Udah ada lagi absorb tambahan. Ini dengan adanya item defense kayak begitu ya udah sok atuh lapu-lapu jadi kang pukul ya dari Geek Fam ya. Tapi boleh lihat Kagura? Boleh, mana Kagura? Berapa? 601 baru sadar, serius. Wow, Frieza-nya sementara dikejar oleh Pai yang menggunakan Baras. Udah ada Phantom yang sebutin tapi impulsion-nya pas banget. Godlike, top global flame shot again and again. Frieza bisa memberikan sebuah tembakan dengan menggunakan scope kali 26 seperti ya itu ya. Sementara itu untuk Kajanya menjadi korban, tapi di tengah diputar di jalan dilepain. Langsung aja Jowhead-nya nelen robot besi tua semua. Nggak enak rasanya. Sementara itu untuk Baratnya pun masih bisa bertahan. Tapi triple kill berhasil diambil oleh Harit. Ahmad yang mau digunakan oleh Harit. Oleh Harit. Gak apa-apa, Harit yang digunakan oleh... Kembali gua kan saking excitednya. Ya ampun, gila. Keren banget cuy. Tapi kali ini bakal jadi swing yang sangat besar untuk teman-teman dari Alter Ego ya. Tadi berbeda sekitar 4-6 ribu. Kali ini hanya berbeda 1000 gold saja. 7-15 dengan punishment yang sangat besar. Ahmad mendapatkan keuntungan dan 4 hero berhasil di take down kali ini. Sangat luar biasa dan sangat antusias sekali. Tapi lihat sebelah sana, Detonas Welcome bakal mendapatkan 2 pemain dari sisi Geek Fam. Bakal coba untuk di kontes kali ini. Pai bakal diinjek ke arah belakang kali ini. Dan terima damage akan ada di Divine Judgment. Dan bye-bye goodbye seperti itu seorang Pai. Masih bisa mundur, apa yang bakal terjadi? Implosionnya kena! Masih bisa selamat loh dinosaurusnya. Tapi ternyata lapunya malah yang harus hilang. Ini bener-bener Pai menjadi orang yang sangat beruntung. Tapi Tigrealnya nggak bernasib sama. Ini gila sih permainannya. Udah mulai menunjukkan
taringnya masing-masing. Betul banget. Tapi Udil kali ini ada item yang bakal di-invest sama dia. Dia baru saja menyelesaikan Clock of Destiny. Yes, agak sedikit telat. Tapi itu bakal jadi late game insurance banget. Yap. Kenapa? Ketika nantinya udah dengan adanya stack yang full dari Clock of Destiny, satu kali video art stack itu kayaknya bakal setengah darah dari seorang Frieza. Dan itu bakal jadi momen yang bagus banget ketika mereka bermain defense. Kita akan sedikit lihat replay kali ini. Dari Jadi pada play. kondisi implosionnya kena satu. Ada Tempest of Death dibuka, tapi masalahnya damage yang dikeluarkan sama Baby Ruka dan juga kehadiran seorang Frieza ini menakuti banyak orang. Iya, dengan ada Tonro satu area tadi langsung kena segitiga bermuda yang sangat-sangat pahit itu damage-nya ya. Lumayan Gimana? sih. Cuma untuk sisi itemnya kita akan melihat udah ada satu Blade of Heptasis yang dimiliki oleh Lancelot. Sementara itu langsung mengarah ke Endless Battle. Endless Battle-nya udah jadi, tapi untuk linknya Endless Battle jadi. Ada Berserker Fury juga, oke. Dan Kaguranya langsung menyelesaikan Necklace of Fury sebelum lanjut ke arah Lightning Pantheon terlebih dahulu. Oh, dilemparkan begitu aja Baby Rukanya guna untuk diselamatkan. Sementara untuk jauh headnya ingin kabur tapi malah diputar di jalan dilepehin. Dengan adanya flicker dia masih bisa kabur tapi ditarik lagi. Kejauhan nggak bisa ya. Yes, tapi ada split push yang dilakukan sama seorang Link kali ini. Sally Boy masih memanfaatkan kekuatan dari seorang Link sendiri dengan mobilitas yang sangat tinggi. Harus berhati-hati, ingat di dalam ambush masih ada kemungkinan masih ada Stay Grill dengan implosionnya. Apalagi dengan combo flicker implosion. Males banget gue ngadepin yang kayak gitu-gitu di Papulong tuh. Implosion flicker juga bisa juga nih. Dia Iya. implosion dulu dalam rumput. Dia udah muter dan di saat waktunya dia nyedot dia langsung flicker. Jadi orang yang Betul. itu nggak sempat lagi untuk melakukan flicker. Bener banget, flicker implosion memang agak menyebalkan ya. Iya, sebel satu area disedot. Cuman sekarang kita udah melihat bagaimana bahaya dan efek dari celengan pecah. Coba lihat sisi go-nya langsung. Betul banget, langsung berubah sangat jauh kali ini karena memang tadi ketika Frieza berhasil di take down itu langsung ngasih gold swing yang sangat besar. Tapi tetap presence yang dimiliki sama Geekman masih sama galaknya seperti sebelum-sebelumnya. Hanya mereka harus menghadapi Pai. Yang Pai kali ini sudah mulai sustain, udah lebih nyebelin gitu-gitu kan. Ini dibalas langsung oleh Leo Murphy di mana untuk blue buff-nya langsung didorong aja dengan Secret Hammer di bagian tengah Frieza-nya. Keren sih support system dimiliki oleh Geek Farm sekarang. Betul. Bener ya seperti Pak Pulung bilang, dari Kick dia punya jauh head nih, lempar aja tuh buffnya, nggak apa-apa gitu kan. Terus kalau misalnya dari AE dia punya Sacred Hammer dari seorang Tigreal. Tapi Iya, wave gitu. minion dari sisinya AE itu bergerak dengan sangat baik di sisi bawah ya, di lane bawah tuh sempat mendekati ke arah inhibitor yang dimiliki sama Geek Fam. Tapi kalau kita lihat sisi lain kali ini Sally Boy, masih bisa secure blue buffnya kali ini yang sangat penting untuk seorang Link. Benar. Nih Kajanya juga mundur cukup jauh. Dia bersama Lapu-Lapu. Ada Link dan juga Baran yang jalan bersamaan. Zuns dia ada di bagian tengah untuk bisa menjaga ke arah Frieza-nya. Tapi Lancelot sendirian untuk membersihkan wave minion yang bisa aja menabrak ke arah ini. Karena mereka dilempar langsung tapi nggak mau melanjutkan inisiasi yang mereka akan lakukan. Karena ini adalah Tigreal cukup tebal tapi Tonros tadi mencoba untuk mencicil-cicil aja. Yes, mencoba cicil-cicil terlebih dahulu kali ini dari sisinya Geek kayaknya butuh Demon Hunter Sword mungkin untuk Baby Ruka. Kalau menurut aku mereka harus kasih damage yang sangat besar karena hero-nya tanky-tanky banget nih. Entah dari Leo Murphy, entah dari Pai, bahkan Ahmad juga lumayan tanky. Tapi lihat ke sana, hahaha, Winter Sunshine langsung dibuka. Tapi ada Yin overturn ke arah seorang Ahmad. Ahmad dipaksa untuk sedikit mundur tapi lihat sisi lain juga Baby Ruka dikejar-kejar oleh seorang Sally Boy. Unstoppable for Smart Missile dan Sally Boy masih bisa untuk selamatkan sepertinya yes karena seorang Kagura berhasil di take down. Benar sekali Kagura di bagian bawah tadi tertinggal. Hanya saja ada pertempuran lagi. Sementara itu Pai udah mulai masuk. Cuman belum ada aksi telan-telanan yang diciptakan. Suannya masih bisa berjuang seorang diri. Sedikit lagi HP yang ada di tubuh Udil. Udah datang juga Zans untuk membantu rekannya. Tapi Impulsion langsung aja. Missile Expert. Udah ada zaman Ford. Semua ultimate langsung dikeluarkan. Dan Zone juga tertinggal sendiri. Robot ini langsung malfunction. Langsung konslet. Masuk ke dalam area sungai. Hilang sudah. Sementara burungnya disikat langsung. Dipotong sayapnya. Hilang sudah. Wipe out langsung untuk Kiva ID dan Alter Ego. Benar-benar bisa membalikan keadaan. Alter Ego kali ini mau mencoba untuk mendapatkan inhibitor. Terlihat tersisa di Frieza dan juga Baby Ruka saja. Akankah mereka mampu menghandle push yang bakal dilakukan sama Alter Ego? Mereka melakukan push dua arah kali ini. Tapi lihat sebelah sana Baby Ruka harus mundur secepat mungkin. Tapi terkena detonas. Welcome and bye-bye goodbye untuk Baby Ruka. Akankah ini menjadi 2-0 untuk Alter Ego? Kemenangan di depan mata tapi mereka bersabar dan kembali mundur kali ini. Mereka bersabar, mereka mundur, mereka ingin mengambil Lord lagi. Sekarang udah menit ke-14. Ini bokap Mihailos akan bisa menjadi daya dobrak yang sangat-sangat baik sekali untuk mereka.
Betul banget. Dan lihat Selipo, 7-1-6 kali ini dengan power yang luar biasa, presence yang luar biasa. Bolak-balik masuk jungle, clear jungle, langsung balik lagi ke lane, dapetin advantage, dapetin point kill. Dan ketika dia ngerasa dia nggak bisa dapetin poin apapun, dia nggak akan mencoba untuk keluar. Dia benar-benar memaksimalkan banget power dengan adanya Vince Poise-nya dia untuk menampilkan semua jungle yang dimiliki, entah itu dari sisinya AE ataupun dari sisinya Geek Fam. Bro, ini bahaya banget untuk Geek Fam ID. Mereka mendadak harus dibalikin seperti ini, dimana tadi mereka menekan habis-habisan. Pie-nya udah semakin besar lagi. Dinosaurusnya coba lihat setebel apa itu ya. Badak juga nyeruduk, badaknya langsung insecure kali ini ya. Sementara wah, tebelan Pie ini katanya. Oke. Ada 1, 2, 3 hero untuk menjaga inhibitor turret di bagian atas, di bagian tengahnya juga udah hancur. Di bottom lane, Link langsung mengawal pergerakan dari wave minion. Diserang langsung dengan 3 wave sekaligus nih ya. Yes, 3 wave sekaligus. Tapi lihat mulai kelimpungan dari Geek Fam, Mahadi sepertinya bakal susah. Tuan maju ke depan menguji ke arah seorang Udyr. Udyr menjadi target utama. Week by week, tapi bakal ada Lord yang bakal sempat dihabiskan di area depan kali ini. Hai, bye-bye, goodbye untuk seorang Swan. Sepertinya tidak bisa berbuat banyak. Diakonos welcome and yes, di sini lampu-lampu berhasil di take down. Benar sekali, dan sekarang Kagura pun menjadi korban selanjutnya. Tapi ternyata Parsha yang dimiliki digunakan oleh Udyr pun harus menjadi korban. Zunsnya masih berhasil kabur. Renve juga berhasil kabur. Ada 3 hero yang masih bisa selamat. Wave minion pun masih bisa dihilangkan. Sementara itu Tonros begitu menyakitkan. Leo Murphy bisa aja melakukan impulsion dan juga flicker. Tapi untuk Pai masih mengumpulkan stack demi stack agar bisa tetap besar dan ada di dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Geek Fam ID. Ahmad pun udah memiliki mortal, ditelan, dibuang langsung, ini dia. Zaman Ball pun udah langsung dipecahkan begitu aja. Jauhera pun langsung menghilang. Sementara Phantom Best bisa digunakan untuk bisa kabur dan masuk ke dalam area pertahanannya. Tapi ternyata untuk Best Turret gak bisa dihilangkan. Alter Ego goes to final. Alter Ego goes to final. Masih pemain